Amerika ngomel lagi, minta Indonesia stop proyek hilirisasi dan cabut larangan ekspor nikel dan teman-temannya. Indonesia dipaksa balik ke setelan pabrik. Lagi-lagi Amerika Serikat bikin ulah. Kali ini, negeri Paman Sam itu protes keras gara-gara Indonesia ngeblokir ekspor biji nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Katanya sih, aturan baru ini bikin perdagangan global jadi nggak stabil dan malah nabrak peraturan Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Loh kok bisa? Jadi ceritanya, Indonesia lagi serius nerapin kebijakan hilirisasi. Pemerintah pengen sumber daya alam nggak cuma dijual mentahan aja, tapi minimal harus udah diolah setengah jadi sebelum diekspor. Tujuannya jelas, biar nilai ekonominya naik dan nggak terus-terusan jadi tukang gali buat negara lain. Tapi ya gitu deh, Amerika nggak terima. Mereka ngotot biar Indonesia balik ke setelan awal, alias ngekspor bahan tambang dalam bentuk mentah. Udah kayak disuruh balik ke zaman purba, nyebelin banget kan? Dalam dokumen laporan perkiraan perdagangan nasional 2025 yang dikeluarin Amerika, salah satu poin yang disorot tajam adalah soal pembatasan ekspor tambang yang dilakukan Indonesia. Dokumen ini menyebut kebijakan Indonesia bikin panik di sektor baja, aluminium, dan lain-lain. Mereka khawatir kebijakan ini bisa bikin kekurangan pasokan global makin parah. Sekedar info aja nih, nikel itu penting banget di dunia industri modern. Mulai dari bahan dasar baterai mobil listrik, alat rumah tangga, sampai konstruksi bangunan, semua butuh nikel. Makanya negara kayak Amerika bisa gemetar kalau pasokan nikelnya mulai ketat. Gimana nggak panik? Ini bukan pertama kali loh Amerika ribut soal ini. Tercatat sejak 11 Desember 2019, Amerika udah ikut-ikutan nimbrung dalam gugatan Uni Eropa ke WTO soal larangan ekspor biji nikel Indonesia. Dalam proses panel yang berjalan, Indonesia dianggap nggak konsisten sama kewajibannya di bawah WTO. Panel itu resmi diedarkan pada 30 November 2022. Nggak tinggal diam, Indonesia langsung ajukan banding pada 12 Desember 2022. Pemerintah tetap kukuh mempertahankan hilirisasi sebagai strategi pembangunan nasional. Kalau semua maunya Amerika, ya kapan negara kita bisa naik kelas? Yang bikin tambah greget, Amerika juga menyorot kebijakan dalam sektor minyak dan gas. Di Indonesia ada aturan bahwa 25% dari produksi migas harus dijual ke kilang dalam negeri dengan harga yang lebih miring alias diskon. Kebijakan ini disebut kewajiban pasar domestik. Tujuannya biar rakyat dalam negeri juga bisa nikmatin hasil tambang negeri sendiri, bukan cuma jadi penonton. Tapi ya itu tadi, Amerika bilang aturan itu bikin kontrak-kontrak migas jadi nggak jelas dan investor jadi ogah-ogahan masuk. Bahkan, dokumen-dokumen ini pernah dijadikan alasan Presiden Donald Trump buat ngenain tarif balasan alias tarif resiprokal ke Indonesia. Waduh, makin ribet deh. Dokumen itu juga pernah dijadiin bahan buat negosiasi sama delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi ya, bisa dibilang ini drama panjang yang nggak kelar-kelar. Kalau kita pikir-pikir, lucu juga ya. Negara gede kayak Amerika yang selalu teriak soal kebebasan perdagangan, malah ngatur-ngatur negara lain soal kebijakan dalam negerinya. Lah, ini negara kita bro. Kita yang punya sumber daya, masa ia harus nurut terus? Apalagi cita-cita Presiden Prabowo jelas banget, Indonesia harus naik kelas. Bukan lagi jualan bahan mentah, tapi produk yang punya nilai tambah. Dengan begitu, kita bisa nyiptain lapangan kerja, ningkatin pendapatan negara, dan tentu aja jadi lebih berdaulat dalam urusan ekonomi. Jadi ceritanya Pak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian kita, sekarang lagi ngegas di Amerika. Bukan buat jalan-jalan atau cari burger, tapi buat nego-negoan soal tarif dagang dan masa depan ekonomi Indonesia. Tapi ya, yang namanya negosiasi sama negara besar, pastinya ada tarik ulurnya dong. Amerika katanya keberatan berat kalau Indonesia terus-terusan maksa jalanin program hilirisasi tambang. Lah kok bisa? Amerika bilang gini, kalau semua aturan dagang kita ubah sepihak dan semua maunya Indonesia, terus gimana nasib mereka dong? Mereka ngerasa dirugiin, kayak ditikung di tikungan tajam. Tapi dari sisi kita, ya masa iya negara segede Indonesia ini harus terus nurut aja sama maunya mereka? Nggak bisa dong bro, kata Pak Airlangga. Kita juga harus bisa berdiri di kaki sendiri, nggak terus-terusan jadi penggembira doang di panggung global. Nah, pemerintah Indonesia sekarang lagi gaspol buat ubah beberapa ketentuan soal ekspor-impor bahan tambang, biar kita nggak cuma jualan bahan mentah. Tapi perubahan ini katanya bikin ribet.
Mulai dari operasional yang makin kompleks, ketidakpastian risiko, sampai biaya proyek yang jadi membengkak. Kayak dibilang di dokumen resmi halaman 224 tuh, pemerintah juga ngebatasin biaya-biaya tertentu buat perusahaan migas. Contohnya gaji, barang, dan jasa. Jadi perusahaan nggak sebebas dulu buat rekrut orang atau ajukan ini itu. Ribet? Iya, tapi semua itu ada tujuannya, bro. Jadi gini, lo harus tahu dulu konsep hilirisasi. Gampangnya, hilirisasi itu proses buat naikin level bahan tambang mentah, jadi barang yang punya nilai jual tinggi. Misalnya nikel, bahan tambang yang banyak banget di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sampai Maluku Utara. Jangan langsung dijual mentah, tapi diproses dulu di dalam negeri. Baru deh ekspor barang jadinya. Nah, ini yang Amerika rada kesel, karena mereka selama ini enak banget dapat bahan mentah murah dari kita. Sekarang, udah nggak bisa lagi. Menurut UUD 1945, Pasal 33. Ayat 3, segala kekayaan alam itu dikuasai negara dan dipakai buat kemakmuran rakyat. Jadi wajar dong kalau kita mau olah dulu baru dijual, biar nilai tambahnya bisa kita nikmatin juga. Kayak kata tuan rumah, masa iya kita gali, mereka nikmatin? Nggak adil, bro. Tapi ya, jalannya nggak mulus. Banyak banget tantangan yang harus kita hadapin. Mulai dari biaya yang tinggi buat bangun pabrik pemurnian, smelter, aturan-aturan yang belum jelas, dampak lingkungan, sampai tekanan dari negara-negara luar yang nggak pengen Indonesia maju. Contohnya permintaan nikel dari Cina dan negara lain tuh lagi tinggi banget, dan harganya juga menggoda. Tapi kalau kita terus ekspor mentah, yang rugi ya kita juga. Nilai tambahnya kecil banget, lingkungan rusak, dan lapangan kerja di dalam negeri juga nggak tumbuh. Makanya hilirisasi ini jadi kunci penting buat bawa Indonesia ke arah industrialisasi. Bukan cuma bikin ekonomi kita naik level, tapi juga ngurangin ketergantungan sama ekspor bahan mentah. Keren nggak tuh? Tapi, ya balik lagi. Pelaksanaannya nggak segampang ngomong doang. Indonesia sekarang ini baru sampai 1/4 jalan dari proses hilirisasi penuh. Artinya, masih banyak banget PR yang harus diberesin. Tujuan akhirnya? Kita pengen bisa produksi barang jadi yang laku di pasar dalam negeri dan luar negeri. Kalau kita cuma bisa produksi bahan setengah jadi, tapi nggak ada yang beli, ya buat apa juga? Industri tengah bakal kosong, kayak stadion tanpa supporter. Maka dari itu, harus ada usaha lebih dari sekadar larang ekspor. Harus ada pembenahan, investasi, pelatihan tenaga kerja, sampai dukungan teknologi. Tapi ya bro, bukan cuma negara luar doang yang bikin ribet. Di dalam negeri juga masih banyak masalah. Misalnya, standar lingkungan kita masih belum konsisten, tenaga kerja ahli juga masih kurang, dan regulasi yang sering tumpang tindih. Jadi jangan cuma nyalahin Amerika mulu, kita juga harus berbenah. Ngomong-ngomong soal Amerika, mereka tuh udah